Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Momo harap semuanya sehat dan bahagia ya. Kali ini, Momo membawakan sebuah kisah yang benar-benar menguras air mata, penuh dengan fitnah kejam, tapi memiliki akhir yang sangat menyentuh hati. Judulnya, Saksi Bisu dalam Pelukan Ibu. Bayangkan rasanya dituduh membunuh orang yang paling kamu sayangi oleh iparmu sendiri, hanya demi harta warisan. Sakit sekali, bukan? Itulah yang dialami oleh tokoh kita, Frida. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Momo juga ingin menyapa kalian semua. Coba absen dulu di kolom komentar di bawah ya. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Contoh, Sari, dari Bandung, hadir nyimak. Momo tunggu komentar kalian ya. Kalau sudah siap, tarik napas dalam-dalam, siapkan tisu kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Suara detak jam dinding tua seolah menjadi satu-satunya musik pengiring di rumah sederhana itu. Aroma minyak kayu putih menguar kuat dari kamar utama, tempat di mana Bu Ratih terbaring lemah tak berdaya. Sudah 6 bulan lamanya, wanita parubaya itu terserang stroke yang melumpuhkan hampir seluruh tubuhnya. Di samping ranjang, Frida tampak telaten menyekat tubuh mertuanya dengan handuk hangat. Keringat membasahi dahi Frida, namun tak sekalipun ia mengeluh. Tangannya yang lembut dengan hati-hati membersihkan sela-sela jari Bu Ratih yang kaku. "Sudah segar ya, Bu?" ucap Frida lembut sambil tersenyum, meski hatinya perih melihat kondisi mertua yang dulu begitu gagah kini, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Bu Ratih tidak bisa menjawab. Mulutnya miring, sulit untuk digerakkan. Namun, matanya yang basah menatap Frida penuh rasa terima kasih. Tangan kirinya yang masih sedikit berfungsi, erat memeluk sebuah benda yang tak pernah lepas darinya. Sebuah boneka rajut tua berwarna coklat yang sudah kusam. Benang-benangnya sudah banyak yang terurai, warnanya pun pudar termakan usia. Bagi orang lain, itu hanyalah sampah. Tapi bagi Bu Ratih, boneka itu adalah harta karun yang menyimpan 1000 kenangan masa mudanya, kenangan yang menjadi penguat jiwanya di masa tua yang sepi ini. Frida merapikan selimut Bu Ratih, memastikan mertuanya merasa hangat. "Nanti siang Frida buatkan bubur saring kesukaan ibu ya. Sekarang ibu istirahat dulu," katanya sambil mengelus tangan keriput itu. Ia tahu betul, suaminya, Aji, sedang bekerja keras di luar sana, dan tugasnya lah menjaga benteng rumah tangga ini, termasuk merawat ibunda Aji sebaik mungkin. Namun, kedamaian pagi itu hancur seketika saat suara pintu depan dibanting dengan keras. Langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar berisik menghantam lantai ubin, mendekat ke arah kamar dengan tergesa-gesa. Jantung Frida berdegup kencang. Ia tahu betul siapa tamu tak diundang ini. Tamu yang bukannya membawa penawar rindu, malah kerap membawa racun bagi hati ibunya. Ya ampun, bau apa ini? Suara melengking itu memenuhi ruangan. Vanessa, adik ipar Frida, berdiri di ambang pintu sambil menutup hidungnya dengan gaya berlebihan. Wajahnya cantik, dipoles makeup tebal, tas bermerek menggelayut di lengannya, namun ekspresinya penuh rasa jijik saat menatap ibunya sendiri yang terbaring tak berdaya. Frida menahan napas, berusaha tetap tenang meski darahnya mulai mendidih. "Pelankan suaramu, Vanessa. Ibu baru saja mau istirahat. Kasihan kalau kaget." Vanessa mendengus kasar, melangkah masuk tanpa melepas sepatunya. Ia tidak menyapa ibunya, tidak mencium tangan, apalagi menanyakan kabar. Matanya yang tajam langsung menyapu seisi kamar, seolah mencari sesuatu yang berharga di antara tumpukan obat dan perabot tua. "Gak usah sok ngatur deh, Mbak. Ini rumah ibuku, jadi terserah aku mau ngapain," ketus Vanessa dengan nada meremehkan. Ia mendekati ranjang, menatap Bu Ratih dengan pandangan dingin, tanpa setitik pun rasa iba. "Bu, sertifikat rumah di mana sih? Aku tuh butuh modal buat bisnis catering aku. Kalau rumah ini dijualkan lumayan, ibu bisa pindah ke panti jompo yang fasilitasnya lebih bagus, gak pengap dan bau kayak gini." Mata Bu Ratih membelalak lebar. Air matanya menetes seketika mendengar ucapan putri kandungnya sendiri. Ia berusaha mengerang, ingin mengatakan tidak, NNGHH. Tangannya semakin erat memeluk boneka rajut di dadanya, seolah mencari perlindungan dari kejamnya ucapan sang anak.
Melihat ibunya hanya mengerang, Vanessa justru tertawa sinis. Tiba-tiba tangannya menyambar boneka itu dengan kasar, menariknya paksa dari pelukan Bu Ratih. Ya Tuhan, Bu, masih aja dipeluk rongsokan ini? Ini tuh sumber penyakit. Pantesan ibu gak sembuh-sembuh. Temen tidurnya aja sarang kuman begini. Bikin malu kalau ada tamu lihat. Jangan, Vanessa. Frida refleks merebut kembali boneka itu dari tangan adik iparnya sebelum Vanessa sempat melemparnya ke tempat sampah. Napas Frida memburu. Ini kesayangan ibu. Jangan kasar sama orang tua. Di mana hati nuranimu? Van, ibu lagi sakit. Vanessa menatap Frida dengan nyalang, matanya memancarkan kemarahan karena dibantah. Heh, kamu berani yang lawan aku? Asal kamu tahu ya, Mbak Frida yang terhormat. Kamu itu cuma menantu di sini. Gak usah sok jadi pahlawan kesiangan. Aku tahu akal bulusmu. Kamu betah ngerawat ibu yang sakit-sakitan gini, pura-pura sabar, cuma biar dapat warisan rumah ini sendirian, kan? Ngaku aja. Dada Frida sesak mendengar tuduhan keji itu. Selama ini ia menggunakan uang tabungannya sendiri untuk membeli popok dan obat-obatan Bu Ratih, karena gaji Aji pas-pasan. Sementara Vanessa, ia hanya datang untuk meminta uang, dan kini menuduh Frida serakah. Demi Tuhan, Vanessa, aku tidak pernah berpikir soal warisan. Aku merawat ibu karena beliau sudah seperti orang tuaku sendiri. Tolong, kalau kamu datang cuma buat bikin ibu sedih, lebih baik kamu pulang, ucap Frida tegas, meski suaranya bergetar menahan tangis. Vanessa mencibir. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Frida, telunjuknya menuding tepat di depan hidung kakak iparnya itu. Lihat aja nanti. Aku bakal pastiin Mas Aji sadar siapa istrinya yang sebenarnya. Ular berkepala dua yang mau menguasai harta keluarga. Vanessa berbalik badan dengan kasar, sengaja menyenggol meja obat hingga botol-botol berjatuhan dan pecah berantakan, lalu melenggang pergi tanpa rasa bersalah. Ingat ya, Bu, kalau ibu gak kasih tahu di mana sertifikatnya, jangan harap Vanessa mau jenguk lagi. Biar ibu busuk di sini sama menantu kesayangan ibu itu. Teriaknya dari ruang tamu sebelum membanting pintu depan hingga kaca jendela bergetar. Keheningan kembali menyelimuti kamar itu, namun kini terasa lebih mencekam dan menyakitkan. Frida berjongkok, memunguti pecahan botol obat yang berserakan sambil menyeka air matanya yang akhirnya tumpah. Di atas ranjang, Bu Ratih menangis tanpa suara, dadanya naik turun menahan sesak. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pertengkaran itu. Dengan sisa tenaganya, Bu Ratih mengulurkan tangan gemetarnya, menyentuh bahu Frida. Frida menoleh, tersenyum getir sambil menggenggam tangan mertuanya. Ia meletakkan kembali boneka rajut itu ke pelukan Bu Ratih. Gak apa-apa, Bu. Ada Frida di sini. Frida gak akan ninggalin ibu. Kita jaga boneka ini sama-sama ya, Bu. Ibu jangan dengerin omongan Vanessa. Bu Ratih menatap boneka di pelukannya dengan pandangan dalam. Di dalam benda usang itulah tersimpan sebuah rahasia besar yang belum diketahui siapapun, bahkan oleh Frida sekalipun. Sebuah rahasia yang kelak akan menjadi saksi bisu atas segala kejahatan dan ketulusan di rumah itu. Namun saat ini, boneka itu hanya diam, setia menemani tuannya yang sedang bertarung melawan sakit fisik dan perihnya hati dikhianati darah daging sendiri. Langit sore mulai berubah menjadi jingga kemerahan, seolah menggambarkan suasana hati Aji yang sedang keruh. Pria itu baru saja melangkahkan kakinya keluar dari pabrik tempatnya bekerja sebagai buruh harian. Tubuhnya remuk redam, punggungnya terasa mau patah setelah seharian mengangkat barang-barang berat demi upah yang tak seberapa. Namun, beban di pundaknya terasa semakin berat ketika ponsel di saku celananya bergetar panjang. Nama, Vanessa, tertera di layar yang retak itu. Aji menghela napas panjang sebelum menekan tombol hijau. Belum sempat ia menyapa, isak tangis Vanessa sudah terdengar menderu-deru di ujung telepon, sebuah sandiwara yang dimainkan dengan sangat apik. Mas Aji, tolongin ibu, Mas. Suara Vanessa terdengar serak dan memelas, seolah ia baru saja menyaksikan tragedi besar. Jantung Aji mencelos. Rasa lelahnya seketika lenyap digantikan kepanikan. Kenapa? Van? Ibu kenapa? Apa ibu sakitnya parah lagi? Tanya Aji dengan nada tinggi, langkahnya terhenti di pinggir jalan yang bising. Bukan cuma sakit fisik,
Mas, tapi batin ibu yang disiksa, racau Vanessa, mulai menanamkan bisa beracunnya. Tadi siang aku mampir ke rumah mau kasih kejutan buat ibu. Tapi Mas tahu apa yang aku dengar? Aku dengar Mbak Frida lagi ngomel-ngomel di kamar. Dia bilang dia capek ngurusin orang lumpuh. Dia bilang ibu itu cuma beban hidup kalian. Mas, aku sakit banget dengarnya. Tega-teganya dia ngomong gitu di depan ibu yang gak bisa ngapa-ngapain. Rahang Aji mengeras, tangannya mencengkeram ponsel hingga buku-buku jarinya memutih. Bayangan wajah Frida yang selama ini ia kenal lembut, tiba-tiba menjadi buram oleh hasutan adiknya. Kamu serius, Van? Frida ngomong gitu. Demi Tuhan, Mas, aku adiknya Mas, mana mungkin aku bohong soal ibu kita sendiri. Vanessa semakin menjadi-jadi, suaranya dipenuhi nada provokasi. Dia bahkan tadi sempat keceplosan ngomong sama temannya di telepon. Katanya dia lagi cari info panti jompo yang murah. Dia mau buang ibu ke sana biar dia bisa kuasain rumah itu sendirian. Mas Aji harus bertindak. Jangan sampai ibu menderita di sisa umurnya cuma gara-gara istri Mas yang bermuka dua itu. Sambungan telepon terputus, meninggalkan Aji yang berdiri terpaku dengan dada bergemuruh. Rasa percaya yang ia bangun bertahun-tahun pada istrinya mulai retak. Lelah fisik bercampur dengan emosi yang disulut api fitnah, membuat akal sehatnya tumpul. Aji menyalakan motor bututnya, memacu kendaraan itu membelah jalanan kota dengan kecepatan tinggi, membawa serta amarah yang siap meledak di rumah. Sementara itu, di dalam rumah yang tenang, Frida sama sekali tidak menyadari badai yang sedang menuju ke arahnya. Wanita itu duduk di meja makan yang suram dengan penerangan lampu redup. Di hadapannya berserakan struk belanja dan resep dokter. Keningnya berkerut dalam, tangannya memegang pulpen, mencoret-coret kertas hitungan yang angkanya tak kunjung seimbang. Bulan ini, pengeluaran untuk obat-obatan Bu Ratih melonjak tajam. Ada beberapa obat pendukung syaraf yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan pemerintah. Frida membuka dompetnya. Isinya hanya tinggal beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Ia menatap nanar ke arah jari manisnya. Di sana melingkar sebuah cincin emas polos. Satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya sendiri. Itu adalah harta terakhir yang ia miliki. Maafkan Frida, Bu, bisiknya lirih pada cincin itu. Frida harus jual cincin ini. Yang penting obat Ibu Ratih terbeli. Ibu harus sembuh, atau setidaknya tidak kesakitan lagi. Frida menghapus air matanya yang nyaris jatuh. Ia tidak ingin Aji tahu masalah ini. Ia tahu suaminya sudah bekerja sangat keras, dan ia tidak tega menambah beban pikiran Aji dengan keluhan soal biaya. Biarlah ia yang menanggungnya diam-diam. Dengan tekad bulat, Frida memasukkan cincin itu ke dalam saku daster, berencana menjualnya besok pagi di pasar. Baru saja ia merapikan kertas-kertas tagihan itu, pintu depan terbuka kasar. Aji masuk dengan wajah merah padam, napasnya memburu. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Mas Aji sudah pulang? Mau aku buatkan teh hangat? Sapa Frida mencoba tetap ceria, menyembunyikan kekalutan pikirannya soal uang. Ia bangkit hendak menyambut suaminya dan mencium tangan pria itu. Namun, Aji menepis tangan Frida dengan kasar. Matanya menatap tajam ke arah tumpukan kertas di meja makan. Pikiran Aji langsung melayang pada ucapan Vanessa, Frida mau menguasai rumah. Dalam benak Aji yang sudah teracuni, kertas-kertas itu pasti hitung-hitungan warisan atau biaya panti jompo. Ngapain kamu senyum-senyum? Kamu senang lihat aku pulang capek-capek begini sementara kamu di rumah cuma bisa mengeluh? Bentak Aji tiba-tiba. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sempit itu. Frida terlonjak kaget, mundur selangkah. Mas Aji bicara apa? Siapa yang mengeluh? Aku seharian merawat ibu, menyuapi ibu. Alah, gak usah sandiwara, potong Aji cepat. Ia melangkah mendekat, mengintimidasi istrinya. Vanessa cerita semuanya. Kamu capek kan ngurus ibu? Kamu merasa ibu itu beban, kan? Kamu mau masukin ibu ke panti jompo biar kamu bisa hidup enak di rumah ini tanpa bawa orang sakit. Iya kan? Duar. Tuduhan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Frida. Ia menggeleng kuat, air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Astagfirullah, Mas. Itu fitnah. Demi Allah,
Aku gak pernah punya niat sejahat itu. Vanessa salah paham, Mas. Tadi dia datang marah-marah minta sertifikat rumah, terus dia pergi. Diam. Aji tidak mau mendengar. Rasa lelah dan hasutan adiknya membuat egonya melambung tinggi. Vanessa itu adikku, dia darah dagingku. Gak mungkin dia bohong soal ibunya sendiri. Kamu itu orang luar, Frida. Jangan pikir karena aku diam selama ini, aku gak tahu kalau kamu diam-diam keberatan uang gajiku habis buat beli obat ibu. Frida menangis, hatinya sakit sekali. Ia ingin berteriak bahwa ia baru saja berniat menjual cincin warisan ibunya demi obat Bu Ratih, tapi lidahnya keluh. Rasa kecewa karena ketulusannya diragukan oleh suami sendiri, membuat dadanya sesak. Terserah Mas mau percaya siapa, ucap Frida dengan suara bergetar, air matanya jatuh membasahi pipi. Tapi satu hal yang Mas harus tahu, aku sayang sama ibu seperti ibu kandungku sendiri. Silakan Mas tanya langsung sama hati nurani Mas, pernahkah aku menelantarkan ibu sedetik pun? Aji terdiam sejenak, napasnya masih memburu. Ada setitik keraguan di hatinya melihat air mata Frida yang tampak begitu tulus. Namun, gengsi dan bayang-bayang omongan Vanessa kembali menutupi akal sehatnya. Ia membuang muka, enggan menatap istrinya. Mulai sekarang, jangan coba-coba sakiti hati ibu lagi. Atau aku gak segan-segan memulangkanmu ke rumah orang tuamu. Ancam Aji dingin, lalu melangkah masuk ke kamar mandi, membanting pintu dengan keras. Frida merosot duduk di kursi, menelungkupkan wajahnya di antara lipatan tangan di atas meja. Ia menangis tergugu tanpa suara, takut didengar oleh Bu Ratih di kamar sebelah. Malam itu, bibit kebencian yang ditebar Vanessa telah berhasil tumbuh, menciptakan jarak yang dingin di antara sepasang suami istri itu, sementara di kamar sebelah, Bu Ratih hanya bisa meneteskan air mata dalam diam, mendengar pertengkaran anak dan menantunya tanpa bisa berbuat apa-apa. Malam semakin larut, menyisakan kesunyian yang mencekam di luar rumah. Angin malam berhembus kencang, membuat dahan pohon mangga di halaman depan bergesekan dengan genteng, menciptakan suara kritikan yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam rumah, Aji sudah terlelap di kamar tamu karena kelelahan setelah pertengkaran hebat tadi sore. Napasnya terdengar berat, seolah beban hidup masih menghimpit dadanya bahkan dalam tidur. Frida masih terjaga. Matanya sembab, sisa air mata belum sepenuhnya kering. Namun, kewajibannya sebagai menantu yang berbakti mengalahkan rasa sakit hatinya. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, waktunya Bu Ratih minum susu khusus sebelum tidur agar perutnya tidak kosong saat meminum obat malam. Dengan langkah gontai, Frida menuju dapur, menyeduh susu hangat dengan takaran yang pas, seperti yang biasa ia lakukan setiap malam selama 6 bulan terakhir. Setelah mengaduk susu hingga rata, Frida meletakkan gelas itu di atas nakas di samping tempat tidur Bu Ratih. Mertuanya itu tampak gelisah dalam tidurnya, mungkin merasakan ketegangan yang terjadi di rumah seharian ini. Sebentar ya, Bu. Frida ke kamar mandi dulu, nanti Frida bantu ibu minum. Bisik Frida pelan, lalu beranjak meninggalkan kamar itu menuju kamar mandi di dekat dapur. Rumah itu hening sejenak. Namun, keheningan itu terusik oleh suara gerejegan halus pada pintu samping yang terhubung dengan garasi. Sosok bayangan masuk dengan mengendap-endap. Itu Vanessa. Ia masih memegang kunci cadangan rumah orang tuanya yang belum pernah ia kembalikan. Niat awalnya malam itu adalah mencari sendiri sertifikat rumah saat Aji dan Frida lengah tertidur. Ia yakin ibunya menyembunyikan dokumen itu di lemari pakaian di kamar utama. Vanessa melangkah masuk ke kamar Bu Ratih tanpa suara. Ia melihat ibunya terbaring lemah dengan mata setengah terpejam. Di meja nakas, uap hangat masih mengepul dari gelas susu yang baru dibuat Frida. Vanessa menatap gelas itu, lalu menatap ibunya. Sebuah rencana jahat dan impulsif terlintas di benaknya. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi serbuk putih, racun tikus yang tadi sore ia beli untuk membasmi hama di gudang cateringnya, yang kebetulan masih terbawa. Dengan tangan gemetar namun wajah dingin, Vanessa menaburkan sedikit serbuk itu ke dalam susu ibunya. Ia mengaduknya cepat dengan jari telunjuknya, lalu mengelap jarinya ke tisu. Maafin Vanessa, Bu. Vanessa butuh rumah ini cepat. Kalau ibu sakit terus, uang warisan habis buat obat, gumamnya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Vanessa panik.
Ia tidak sempat kabur. Dengan cepat, ia bersembunyi di balik lemari pakaian besar yang ada di sudut kamar yang gelap. Jantungnya berdegup kencang, menahan napas. Frida kembali masuk ke kamar dengan wajah yang lebih segar setelah membasuh muka. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran orang ketiga di ruangan itu. Ia duduk di tepi ranjang, membangunkan Bu Ratih dengan lembut. "Ibu, bangun dulu yuk, minum susunya. Masih hangat," ucap Frida penuh kasih. Ia membantu mengangkat kepala Bu Ratih, menyandarkannya di bantal yang ditumpuk tinggi. Bu Ratih membuka matanya perlahan. Ia menatap Frida, lalu pandangannya beralih sekilas ke arah sudut lemari yang gelap. Insting seorang ibu begitu tajam, ia merasakan kehadiran aura lain di sana, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bereaksi. Dengan bantuan Frida, gelas susu itu menempel di bibir Bu Ratih. Ia meneguknya perlahan. 1 teguk, 2 teguk. Rasanya sedikit berbeda, lebih pahit dari biasanya, namun Bu Ratih yang sudah kehilangan sebagian indera perasanya tetap menelannya karena percaya pada Frida. "Pintar, sudah habis setengah," puji Frida sambil meletakkan kembali gelas itu. "Sekarang ibu tidur lagi ya." Baru saja Frida hendak membetulkan selimut, tiba-tiba tubuh Bu Ratih menegang. Matanya mendelik ke atas, mulutnya mengeluarkan buih. Tubuhnya yang lumpuh mengejang hebat, membuat ranjang besi itu berderit keras. "Ibu, ibu kenapa?" "Astagfirullah. Mas Aji, Mas Aji." Frida berteriak histeris. Panik luar biasa melihat perubahan drastis pada mertuanya. Ia mencoba memegang tangan Bu Ratih yang dingin dan kaku, tapi kejangnya semakin menjadi-jadi. Di balik lemari, Vanessa menutup mulutnya, matanya terbelalak. Ia tidak menyangka reaksinya akan secepat dan semengerikan ini. Ketakutan mulai merayapinya, tapi keserakahan segera menepis rasa bersalah itu. Ini adalah momennya. Aji yang mendengar teriakan istrinya langsung terbangun dan berlari ke kamar ibunya dengan langkah terseok-seok, nyaris menabrak pintu. "Ada apa? Ibu kenapa?" teriak Aji saat melihat ibunya sekarat dalam pelukan Frida. "Aku gak tahu, Mas. Tadi habis minum susu tiba-tiba begini." Tangis Frida pecah, tangannya gemetar hebat menyeka buih di mulut mertuanya. Di detik-detik terakhir itu, kejang Bu Ratih perlahan mereda, digantikan oleh kelemahan total yang menandakan akhir hayatnya. Napasnya tersengal satu-satu, berat dan menyakitkan. Perlahan, kepala Bu Ratih menoleh ke arah sudut lemari yang gelap. Matanya yang mulai meredup menatap lurus ke arah Vanessa yang mengintip dari balik bayangan. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan kesedihan yang teramat dalam. Tatapan seorang ibu yang tahu anak kandungnya sendiri telah tega mencelakainya. Air mata terakhir menetes dari sudut mata Bu Ratih. Tangan kirinya bergerak lemah, mencari boneka rajut kusam yang tergeletak di sampingnya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia mendekap boneka itu erat-erat ke dadanya, seolah ingin membawa serta kenangan itu pergi bersamanya. "Ibu, jangan tinggalkan kami, Bu." Isak Frida memeluk tubuh ringkih itu. Namun takdir berkata lain. Helaan napas panjang terdengar, lalu sunyi. Dada Bu Ratih berhenti bergerak. Genggaman tangannya pada boneka itu mengendur, namun tidak terlepas. Bu Ratih telah pergi untuk selamanya, membawa rahasia kelam malam itu dalam diamnya, meninggalkan Frida yang menangis meraung-raung dan Aji yang terpaku kaku di ambang pintu, sementara Vanessa di balik bayangan menyeringai tipis, bersiap untuk memulai babak sandiwara berikutnya. Jeritan tangis Frida memecah keheningan malam, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Aji, dengan tangan gemetar, meletakkan jari telunjuknya di bawah hidung ibunya, lalu meraba nadi di leher wanita yang paling ia cintai itu. Hening. Tidak ada denyut. Tidak ada hembusan napas hangat. Tubuh Bu Ratih mulai mendingin, kaku dalam posisi memeluk boneka rajutnya. "Ibu, Bu, bangun, Bu." Aji mengguncang bahu ibunya pelan, lalu semakin keras. "Ibu jangan bercanda. Bangun, Bu." Suara Aji berubah menjadi raungan kepedihan. Ia memeluk jasad ibunya erat-erat, menumpahkan segala penyesalan yang terlambat. Di tengah kepanikan dan duka yang baru saja menyeruak itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki hentak dari sudut ruangan yang gelap. Bayangan tubuh manusia muncul dari balik lemari pakaian. "Pembunuh! Kau membunuh ibuku!" Teriakan itu melengking tinggi,
lebih tajam dari sembilu. Frida dan Aji sontak menoleh. Vanessa berdiri di sana dengan wajah merah padam, air mata buaya mengalir deras di pipinya yang bergincu tebal. Telunjuknya menuding lurus tepat ke wajah Frida. Frida terbelalak, syok melihat keberadaan adik iparnya di sana. "Vanessa, kapan kamu?" Belum sempat Frida menyelesaikan kalimatnya, Vanessa sudah berlari menerjang, mendorong tubuh Frida hingga tersungkur ke lantai. "Jangan pura-pura bodoh. Aku lihat semuanya. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri," jerit Vanessa histeris, membuat suasana kamar semakin kacau. Aji, yang masih linglung karena duka, menatap adiknya dengan bingung. "Van, kamu ada di sini? Apa maksudmu?" Vanessa beralih memeluk kaki Aji, bersimpu di lantai sambil menangis meraung-raung, memainkan peran korban dengan sempurna. "Mas Aji, maafin aku, Mas. Aku tadi diam-diam masuk lewat pintu samping karena mau minta maaf sama ibu soal pertengkaran tadi sore. Aku malu ketemu kalian, jadi aku sembunyi dulu di balik lemari nunggu kalian tidur. Tapi aku malah lihat setan ini beraksi." Vanessa kembali menunjuk Frida yang masih terduduk lemas di lantai, sambil memegangi sikunya yang sakit. "Aku lihat Mbak Frida masuk bawa susu itu. Terus dia masukin bubuk putih dari kantong dasternya ke dalam gelas. Aku pikir itu obat, Mas. Tapi ternyata begitu ibu minum, ibu langsung kejang-kejang dan mati. Dia meracuni ibu, Mas. Istrimu pembunuh." Duar. Dunia Aji seakan runtuh untuk kedua kalinya dalam hitungan menit. Ia menatap Frida dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara duka, tak percaya, dan amarah yang mulai membara. Ucapan Vanessa tadi sore di telepon kembali terngiang di telinganya. Dia mau buang ibu. Dia merasa ibu beban. Itu bohong, Mas. Demi Allah itu fitnah, bantah Frida sambil menggeleng kuat, air matanya berderai. "Aku cuma kasih susu biasa seperti tiap malam." Vanessa bohong. Dia yang tiba-tiba muncul dari balik lemari. "Bohong apanya?" Potong Vanessa cepat, tidak memberi celah bagi Frida untuk membela diri. Ia menyambar gelas susu yang masih tersisa sedikit di nakas. "Lihat ini, Mas. Masih ada sisa serbuknya di pinggir gelas. Kalau gak percaya, ayo kita panggil polisi. Biar mereka periksa." Keributan itu memancing tetangga kanan-kiri berdatangan. Mereka berkerumun di pintu kamar yang terbuka, berbisik-bisik ngeri melihat mayat Bu Ratih dan drama keluarga yang sedang terjadi. Wajah-wajah penasaran itu menatap Frida dengan pandangan menghakimi, seolah vonis telah dijatuhkan sebelum palu diketuk. Aji bangkit perlahan, wajahnya gelap. Ia menatap Frida, wanita yang sudah dinikahinya selama 5 tahun itu, namun kini terasa seperti orang asing. Rasa cinta di matanya telah lenyap, berganti dengan sorot kebencian yang dingin. "Mas, kamu percaya sama aku, kan?" lirih Frida, mengulurkan tangannya hendak menyentuh suaminya. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Frida, membuatnya terhuyung kembali. Aji menatap tangannya sendiri yang panas, lalu menatap istrinya dengan napas memburu. "Tega kamu, Frida," desis Aji, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. "Aku tahu kita lagi susah. Aku tahu uang kita habis buat obat ibu. Tapi bukan begini caranya kalau kamu mau bebas dari beban. Kamu bunuh ibuku." "Mas, tolong dengar dulu." Frida mencoba bangkit, memegang kaki suaminya. "Aku bahkan mau jual cincin peninggalan ibuku besok buat beli obat Ibu Ratih. Aku sayang ibu, Mas." "Cukup sandiwaranya," teriak Vanessa, menendang tangan Frida agar menjauh dari Aji. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong panggil polisi sekarang. Jangan biarkan pembunuh ini kabur. Dia sudah meracuni mertuanya sendiri demi harta warisan." Provokasi Vanessa sukses membakar emosi warga. Beberapa tetangga pria mulai masuk, memegangi kedua lengan Frida dengan kasar, menyeretnya menjauh dari jasad Bu Ratih. Frida meronta, berteriak memanggil nama Aji, berharap suaminya akan melindunginya. Tapi Aji hanya diam mematung, menatap jasad ibunya yang kaku dengan tatapan kosong, membiarkan istrinya diperlakukan seperti kriminal. Di tengah kekacauan itu, Vanessa tersenyum tipis di balik sapu tangan yang ia gunakan untuk pura-pura menyeka air mata.
Rencananya berjalan mulus. Dengan tuduhan ini, Frida akan disingkirkan, Aji akan hancur dan bergantung padanya, dan rumah ini akan segera menjadi miliknya. Malam itu, rumah yang dulunya penuh kehangatan berubah menjadi neraka bagi Frida. Ia digiring keluar rumah diiringi cemoohan warga, sementara di dalam kamar, Bu Ratih terbaring sepi, memeluk erat bonekanya, satu-satunya saksi bisu yang tahu kebenaran sesungguhnya, namun tak bisa bersuara. Sirene mobil polisi meraung memecah keheningan dini hari, lampu rotom biru berputar menyilaukan mata, memantul di dinding-dinding rumah tetangga yang penasaran. Garis polisi berwarna kuning cerah kini melintang di pintu kamar Bu Ratih, mengubah kamar yang penuh kenangan itu menjadi tempat kejadian perkara, TKP, yang dingin dan steril. Frida duduk di sudut ruang tamu, diapit oleh dua orang polwan. Tangannya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ia masih mengenakan daster yang sama, kini kusut dan basah oleh air mata. Di seberang ruangan, Aji duduk menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Ia menolak menatap istrinya. Di sampingnya, Vanessa terus-menerus mengelus punggung kakaknya sambil sesekali melirik sinis ke arah Frida. Tak lama kemudian, tim Inavis, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, keluar dari kamar dengan membawa beberapa kantong plastik transparan berisi barang bukti. Gelas susu, sisa obat-obatan, dan spray yang terkena noda muntahan. Inspektur Heri, seorang polisi Parubaya dengan sorot mata tajam dan berwibawa, memimpin penyelidikan malam itu. Ia berjalan menghampiri Frida, lalu beralih ke Vanessa. Ibu Vanessa, suara Inspektur Heri berat dan tegas. Bisa Anda jelaskan ulang apa yang Anda lihat? Kami butuh keterangan awal untuk berita acara pemeriksaan. Vanessa langsung menegakkan tubuhnya, memasang wajah sedih yang dramatis. Saya melihatnya, Pak Polisi. Jelas sekali. Saya bersembunyi di balik lemari karena takut dimarahi Mas Aji kalau ketahuan masuk diam-diam. Saya lihat Mbak Frida menuangkan serbuk putih dari saku dasternya ke dalam gelas susu ibu. Setelah ibu minum, ibu langsung kejang-kejang. Itu pasti racun. Inspektur Heri mengangguk pelan, mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Ia kemudian menatap Frida. Ibu Frida, apakah benar Anda memberikan sesuatu ke dalam minuman korban? Frida menggeleng lemah, suaranya parau. Tidak, Pak. Saya hanya membuatkan susu seperti biasa. Demi Allah, saya tidak memasukkan apapun selain susu bubuk dan air hangat. Bohong? Sergah Vanessa cepat. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa ibu langsung mati habis minum itu? Pak, tolong geledah barang-barang dia. Pasti dia menyembunyikan sisa racunnya di suatu tempat. Mendengar desakan itu, Inspektur Heri memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memeriksa kamar pribadi Frida dan Aji. Dua orang petugas masuk ke kamar mereka, mengaduk-aduk isi lemari pakaian dan laci meja rias. Suara laci dibanting dan barang-barang dikeluarkan terdengar gaduh. Aji mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak. Ia menatap pintu kamarnya dengan perasaan campur aduk. Sebagian hatinya berharap polisi tidak menemukan apa-apa, berharap ini semua mimpi buruk. Namun, sebagian lagi yang sudah teracuni keraguan, takut akan kebenaran yang mungkin terungkap. Komandan, seru salah satu petugas dari dalam kamar. Jantung Frida berhenti berdetak sesaat. Semua mata tertuju ke arah petugas yang keluar membawa sebuah botol plastik kecil berwarna hijau tua dengan label bergambar tengkorak. Kami menemukan ini diselipkan di bagian paling dalam laci pakaian dalam Ibu Frida. Lapor petugas itu sambil menyerahkan botol tersebut kepada Inspektur Heri yang sudah memakai sarung tangan lateks. Inspektur Heri mengamati botol itu. Racun tikus arsenik, isinya tinggal setengah. Ia mengangkat botol itu tinggi-tinggi, memperlihatkannya pada semua orang di ruangan. Ibu Frida, bisa jelaskan kenapa benda ini ada di laci pakaian dalam Anda? Mata Frida membelalak tak percaya. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Ia syok. Ia tidak pernah membeli racun tikus. Ia bahkan tidak pernah melihat botol merek itu sebelumnya. Itu bukan punya saya. Pak, saya tidak tahu kenapa ada di sana. Teriak Frida panik, air mata kembali deras mengalir. Mas Aji, sumpah Mas, aku gak pernah beli itu. Kamu tahu kan aku takut tikus. Aku gak berani pegang racun. Vanessa langsung menyambar momen itu.
Ia berdiri dan menunjuk botol itu dengan histeris. Tuh kan, Mas, apa aku bilang? Dia pelakunya. Dia simpan racun itu di tempat pribadinya biar gak ada yang nemu. Jahat banget kamu, Mbak. Iblis. Aji menatap botol racun di tangan polisi, lalu beralih menatap Frida. Pandangannya kosong, seolah nyawanya ikut hilang. Bukti itu terlalu nyata. Terlalu sulit untuk disangkal. Pertahanan terakhir Aji runtuh sudah. Istrinya, wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam, ternyata seorang pembunuh berdarah dingin. Bawa dia, ucap Aji lirih, suaranya dingin menusuk tulang. Mas. Frida terisak, menatap suaminya dengan tatapan memohon. Bawa dia pergi dari rumahku. Teriak Aji menggelegar, meledakkan amarahnya. Ia bangkit dan melempar vas bunga ke dinding hingga pecah berkeping-keping, membuat semua orang terlonjak kaget. Kamu bunuh ibuku, Frida. Aku nyesel nikah sama kamu. Pergi. Inspektur Harry memberi kode. Dua polwan langsung memegang lengan Frida, memborgol kedua tangannya ke belakang. Bunyi klik dari borgol besi itu terdengar sangat menyakitkan, menandai akhir dari kebebasan Frida. Ayo ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Inspektur Harry tegas. Frida digiring keluar rumah seperti hewan pesakitan. Tetangga yang berkerumun di luar pagar mulai menyoraki dan mencemoohnya. Dasar menantu durhaka. Pembunuh. Hukum mati saja. Frida hanya bisa menunduk dalam tangisnya, kakinya lemas melangkah menuju mobil patroli. Saat ia dimasukkan ke kursi belakang mobil polisi, ia sempat menoleh ke arah teras rumah. Di sana, Vanessa berdiri merangkul Aji yang sedang menangis. Namun di balik punggung kakaknya, Vanessa menatap Frida dengan senyum kemenangan yang tipis dan mengerikan. Vanessa tahu betul dari mana racun itu berasal. Dialah yang menyelipkannya di laci Frida saat pura-pura ke kamar mandi sore tadi, jauh sebelum drama ini dimulai. Rencana cadangan yang ia siapkan dengan sangat rapi untuk memastikan Frida tidak punya celah untuk lolos. Mobil polisi mulai melaju, membawa Frida menjauh dari rumah yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Meninggalkan Aji yang hancur dalam kesalahpahaman, dan meninggalkan jasad Bu Ratih yang kini sendirian di kamar jenazah, membawa kebenaran yang terkunci rapat dalam diamnya kematian. Lampu sorot di ruang interogasi itu terasa menyilaukan, menusuk mata Frida yang bengkak dan merah. Ruangan itu sempit, dingin, dan berbau asap rokok yang menempel di dinding. Frida duduk di kursi besi yang keras, kedua tangannya masih terborgol di atas meja. Di hadapannya, Inspektur Harry duduk dengan tenang namun mengintimidasi, membolak-balik berkas laporan sementara asap tipis mengepul dari kopi hitam di sebelahnya. Jadi, Saudari Frida, Inspektur Harry membuka suara, nadanya datar namun penuh tekanan. Botol racun arsenik di laci pakaian dalam Anda. Sidik jari di gelas susu. Motif ekonomi karena suami Anda hanyalah buruh pabrik, dan biaya pengobatan korban semakin tinggi. Semua bukti mengarah pada Anda. Masih mau menyangkal? Frida mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak asin di pipinya yang kusam. Pak, saya tidak peduli Bapak mau menuduh saya apa. Saya cuma minta satu hal. Pak, tolong izinkan saya pulang sebentar. Izinkan saya memandikan jenazah Ibu Ratih untuk terakhir kalinya. Saya yang merawat beliau selama ini, Pak. Saya janji gak akan kabur. Inspektur Harry menatap wanita di depannya dengan pandangan menyelidik. Biasanya tersangka pembunuhan akan sibuk membela diri atau meminta pengacara. Tapi wanita ini, dia malah memikirkan fardu kifayah korban yang dituduh dibunuhnya. Permohonan ditolak, jawab Inspektur Harry tegas. Anda tersangka utama kasus pembunuhan berencana. Prosedur hukum tidak mengizinkan Anda meninggalkan sel tahanan, apalagi menghadiri pemakaman korban. Itu bisa memicu amuk massa. Warga di sana sudah sangat marah pada Anda. Jawaban itu bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa pertahanan Frida. Bahunya berguncang hebat. Ia menangis lagi. Kali ini bukan karena takut dipenjara seumur hidup, tapi karena rasa bersalah yang mendalam karena tidak bisa mendampingi mertuanya di peristirahatan terakhir. Bayangan Bu Ratih yang kesepian di liang lahat, tanpa dirinya yang membacakan doa di sisinya, membuat dada Frida sesak bukan main. Maafin Frida, Bu. Maafin Frida gak ada di sana.
Raungnya memilukan di ruang kedap suara itu. Sementara itu, di rumah duka, suasana berkabung terasa begitu berat. Tenda hijau sudah terpasang, bendera kuning berkibar lesu ditiup angin. Jenazah Bu Ratih baru saja diberangkatkan ke pemakaman umum. Aji berjalan gontai di belakang keranda, matanya kosong menatap tanah merah yang sebentar lagi akan menimbun ibunya. Ia merasa separuh jiwanya ikut mati hari itu. Istrinya dipenjara, ibunya meninggal. Hidupnya hancur total. Namun, tidak semua orang di sana tenggelam dalam duka. Vanessa, meski mengenakan baju hitam dan kacamata hitam untuk menutupi matanya yang tidak bengkak, sibuk kasak-kusuk dengan ponselnya. Begitu prosesi pemakaman selesai dan para pelayat mulai pulang, Vanessa segera menarik lengan seorang pria parubaya yang mengenakan batik rapi. Itu adalah Pak Dharma, notaris kepercayaan almarhum ayah Aji yang memegang dokumen penting keluarga. Pak Dharma, sebentar, cegat Vanessa saat Pak Dharma hendak menaiki motornya. Kita perlu bicara. Sekarang. Pak Dharma mengernyitkan dahi. Mbak Vanessa, ini masih suasana duka. Tanah kuburan Ibu Ratih bahkan belum kering. Apa tidak sebaiknya kita bicara minggu depan saja? Gak bisa, Pak. Sergah Vanessa cepat, suaranya sedikit meninggi hingga beberapa tetangga menoleh. Ia buru-buru memelankan suaranya. Ini darurat. Mas Aji sekarang sendirian. Istrinya itu pembunuh. Pak, dia sudah ditangkap polisi. Saya sebagai adik kandung satu-satunya harus mengamankan aset keluarga sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu si pembunuh itu punya komplotan yang mau ambil sertifikat rumah ini. Pak Dharma menghela napas panjang, membetulkan kacamata bacanya. Ia tahu sifat Vanessa sejak kecil yang selalu tidak sabaran soal uang, tapi argumen tentang Frida yang menjadi tersangka memang membuat situasi hukum menjadi rumit. Baiklah, kita bicara di dalam. Tapi saya butuh persetujuan Mas Aji sebagai ahli waris tertua, kata Pak Dharma akhirnya mengalah. Mereka kembali ke ruang tamu yang kini sepi, hanya menyisakan tumpukan kursi plastik dan sisa air mineral gelas. Aji duduk melamun di pojok ruangan, masih memegang peci hitamnya. Mas, panggil Vanessa sambil duduk di sebelah kakaknya, merangkul bahu Aji. Pak Dharma mau bacain wasiat ibu sekarang. Biar semuanya jelas. Lagian, status Mbak Frida kan sudah tersangka, jadi menurut hukum, dia otomatis gugur hak warisnya kalaupun ibu pernah kasih sesuatu buat dia. Aji menoleh perlahan, tatapannya lelah. Van, Mas lagi gak mikirin harta. Ibu baru meninggal. Justru itu, Mas, potong Vanessa, mulai mendoktrin lagi. Kita harus selamatin rumah peninggalan bapak dan ibu. Mas mau rumah ini disita polisi buat barang bukti atau jatuh ke tangan keluarga pembunuh itu? Kita harus balik nama secepatnya ke namaku atau nama Mas, biar aman. Ya kan, Pak Dharma? Pak Dharma berdeham canggung, membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar tersegel. Sebenarnya, wasiat ini dibuat Ibu Ratih 2 tahun lalu, saat beliau masih sehat. Beliau berpesan agar dibuka saat beliau tiada. Mengenai status hukum Ibu Frida, memang benar ada pasal yang menyatakan ahli waris yang membunuh pewaris akan kehilangan haknya. Tapi karena belum ada vonis pengadilan tetap, statusnya masih status quo. Namun, kita bisa bacakan isinya dulu. Vanessa tersenyum lebar, matanya berbinar menatap amplop coklat itu. Dalam bayangannya, rumah strategis ini akan segera menjadi miliknya. Ia sudah berencana menjualnya minggu depan untuk menutupi hutang-hutang bisnis cateringnya yang bangkrut dan gaya hidup sosialitanya yang mencekik. Buka aja, Pak. Mas Aji setuju kok, desak Vanessa, mewakili Aji yang hanya diam pasrah. Pak Dharma merobek segel amplop itu dengan hati-hati. Suara kertas disobek terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Vanessa menahan napas, jantungnya berdegup kencang karena antusias. Sementara di sel tahanan yang dingin, Frida sedang bersujud di lantai semen, mengirimkan doa tulus untuk mertuanya, tidak peduli sepeser pun tentang apa yang ada di dalam amplop itu. Pak Dharma mengeluarkan selembar kertas bermaterai, membetulkan letak kacamatanya, dan mulai membaca. Surat wasiat Ratih binti Sastro. Vanessa memajukan badannya, telinganya dipasang tajam-tajam, siap menyambut kemenangan. Ia yakin ibunya pasti mewariskan segalanya untuk anak-anak kandungnya.
Ia tidak tahu bahwa isi surat itu mungkin tidak sesederhana yang ia pikirkan. Namun untuk saat ini, keserakahan telah membutakan matanya dari kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan ibunya sendiri. Ayo baca yang bagian rumah, Pak. Langsung aja, potong Vanessa tidak sabar. Pak Dharma menatap Vanessa dengan pandangan tidak suka, lalu kembali fokus ke kertas di tangannya. Mengenai aset tanah dan bangunan rumah tinggal di Jalan Mawar. Jantung Vanessa berdetak semakin cepat. Senyum licik mulai terukir di bibirnya. Sebentar lagi, batinnya. Sebentar lagi aku kaya. Mengenai rumah ini, suara Pak Dharma menggema datar, kontras dengan detak jantung Vanessa yang memburu. Almarhumah Ibu Ratih mewasiatkan agar kepemilikan rumah tetap atas nama Mas Aji sebagai anak tertua yang selama ini tinggal dan merawat beliau. Namun, Mbak Vanessa berhak atas 40% dari nilai jual jika suatu saat rumah ini dijual atas kesepakatan bersama. Ingat, kesepakatan bersama. Wajah Vanessa seketika berubah masam. Harapannya untuk menguasai rumah itu sepenuhnya pupus. Ia melirik Aji yang masih duduk diam seperti patung. Otak liciknya segera berputar. Jika kepemilikan ada pada Aji, dan Aji sedang dalam kondisi mental yang hancur, ini adalah kesempatan emas untuk memanipulasinya agar mau menjual rumah itu segera. Ya sudah, Pak. Yang penting pembagiannya jelas, potong Vanessa cepat, menyembunyikan kekecewaannya. Ia segera beralih menatap kakaknya. Mas Aji, dengarkan, rumah ini hak Mas. Tapi Mas gak mungkin kan tinggal di sini sendirian? Terlalu banyak kenangan buruk, Mas. Apalagi bekas pembunuhan. Vanessa sengaja menekan kata terakhir itu untuk meruntuhkan mental Aji. Mending kita jual aja secepatnya. Uangnya bisa Mas pakai buat modal hidup baru, jauh dari bayang-bayang si pembunuh itu. Aji tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena ingin Vanessa dan Pak Dharma segera pergi. Ia butuh ketenangan. Kepalanya terasa mau pecah. Setelah Pak Dharma pamit undur diri, Vanessa langsung berdiri berkacak pinggang, menatap sekeliling ruang tamu dengan tatapan meremehkan. Oke, Mas. Mulai besok aku bakal panggil tukang loak buat angkut barang-barang rongsokan di sini. Terutama kamar ibu. Harus dibersihin total biar gak bau mayat. Mas Aji bersihin barang-barang pribadi ibu sekarang ya. Masukin kardus atau bakar aja sekalian. Aku mau pulang dulu, capek banget seharian ngurusin drama ini. Tanpa menunggu jawaban Aji, Vanessa melenggang pergi dengan senyum puas, meninggalkan Aji sendirian di rumah yang kini terasa sangat besar dan kosong. Malam itu, Aji melangkah gontai menuju kamar ibunya. Garis polisi sudah dilepas sore tadi setelah tim Inavis selesai mengambil sampel. Pintu kamar terbuka perlahan, engselnya berdecit menyayat hati. Aroma minyak kayu putih dan bau obat-obatan masih menguar kuat, seolah Bu Ratih masih ada di sana. Kamar itu berantakan. Spray kasur tersingkap setengah, laci-laci terbuka, baju-baju berserakan di lantai akibat penggeledahan polisi sebelumnya. Aji berlutut di samping ranjang besi tempat ibunya menghembuskan napas terakhir. Ia menyentuh bantal yang masih menyisakan lekukan kepala ibunya. Air matanya kembali menetes, jatuh membasahi lantai ubin yang dingin. Maafin Aji, Bu. Aji gagal jaga ibu. Isaknya lirih. Bayangan kejadian semalam berputar kembali di kepalanya. Teriakan Frida, tuduhan Vanessa, dan kemarahannya sendiri. Di tengah keheningan itu, pandangan Aji tertumbuk pada sebuah benda di sudut kolong tempat tidur. Benda itu terlempar ke sana. Mungkin tertendang sepatu bot polisi saat mereka sibuk mencari barang bukti, dan dianggap tidak penting karena hanya sebuah mainan tua. Boneka rajut coklat. Aji merangkak mengambil boneka itu. Kondisinya menyedihkan. Benangnya semakin terurai dan sedikit kotor terkena debu lantai. Aji memeluk boneka itu, menepuk-nepuk debunya dengan lembut. Ia teringat masa kecilnya dulu, ibunya sering merajut boneka serupa untuk dijual, demi membelikan susu untuknya dan Vanessa. Tapi boneka yang satu ini tidak pernah dijual. Ibu selalu memeluknya, membawanya tidur, bahkan membawanya ke rumah sakit. Buat apa sih simpan sampah begini, Bu? Bikin sempit kamar aja. Suara Vanessa yang sering mencemooh boneka ini terngiang di telinga Aji. Aji juga teringat bagaimana Frida selalu membela kebiasaan ibunya itu. Biarkan saja, Van.
Itu kesayangan ibu. Kalau ibu senang, kenapa kita yang repot? Kata Frida dulu. Hati Aji nyeri mengingat pembelaan Frida. Benarkah wanita yang begitu menghargai benda kesayangan ibunya tega membunuhnya? Keraguan kecil mulai menyusup, namun rasa sakit hati akibat bukti racun itu masih terlalu mendominasi. Aji berniat memasukkan boneka itu ke dalam plastik hitam besar yang sudah ia siapkan untuk barang-barang yang akan dibuang, sesuai perintah Vanessa. Tangan Aji sudah membuka mulut plastik sampah itu. Namun, entah kenapa, tangannya terasa berat. Hatinya menolak. Ia merasa seolah sedang membuang bagian dari ibunya sendiri. Maaf, Bu. Vanessa bilang ini harus dibuang. Bisik Aji, mencoba membenarkan tindakannya. Ia meremas boneka itu kuat-kuat, seolah menyalurkan rasa frustrasinya. Namun, saat jari-jarinya menekan bagian perut boneka rajut yang empuk itu, ia merasakan sesuatu yang janggal. Ada benda keras di dalamnya. Aji mengernyitkan dahi. Ia meraba lagi bagian itu. Benar. Di balik rajutan benang wol dan isian kapas dacron yang lembut, teraba sebuah benda pada berbentuk persegi panjang kecil. Teksturnya keras dan bersudut, jelas bukan gumpalan kapas yang menggumpal. Apa ini? Gumam Aji penasaran. Ia membolak-balik boneka itu. Tidak ada jahitan luar yang sobek. Itu artinya, benda ini dimasukkan dengan sengaja, mungkin saat boneka ini dijahit ulang, atau diselipkan melalui celah rajutan yang melar. Aji meraba lebih teliti. Posisinya tepat di dada boneka, tempat di mana ibunya selalu memeluknya. Jantung Aji berdebar kencang. Firasatnya mengatakan ini bukan sekadar sumpal biasa. Kenapa ada benda keras di dalam boneka kesayangan ibunya? Apakah ini jimat? Atau perhiasan yang disembunyikan? Tiba-tiba, Aji teringat momen di pemakaman tadi. Vanessa begitu ngotot ingin menguasai harta dan membuang semua barang ibu secepatnya. Kenapa Vanessa terburu-buru sekali menyuruhku membakar barang-barang ini? Batin Aji. Aji membatalkan niatnya memasukkan boneka itu ke kantong sampah. Ia justru membawa boneka itu ke ruang tengah, di bawah cahaya lampu yang lebih terang. Ia mengamati perut boneka itu lekat-lekat. Ia ingin sekali merobeknya untuk melihat isinya, namun rasa hormat pada peninggalan ibunya menahannya. Namun, rasa penasaran itu semakin liar. Aji menekan tombol di sisi kotak keras itu dari luar kain rajutan. Klik. Tidak ada suara yang keluar. Mungkin baterainya habis, atau tombol yang ia tekan salah. Tapi Aji yakin, benda di dalam sana adalah alat elektronik. Sebuah kotak kecil misterius yang disembunyikan ibunya di tempat yang paling aman, dalam pelukannya sendiri. Aji terduduk di sofa, memandang boneka itu dengan tatapan nanar. Sebuah kemungkinan mengerikan melintas di benaknya. Mungkinkah boneka ini menyimpan jawaban atas kematian ibunya? Mungkinkah ibunya tahu sesuatu? Malam itu, Aji tidak jadi membuang barang-barang ibunya. Ia justru membawa boneka rajut itu ke kamarnya, meletakkannya di samping bantal tidurnya. Firasat seorang anak yang kehilangan ibunya mulai bekerja, menembus kabut manipulasi yang selama ini menutup matanya. Aji bertekad, besok pagi-pagi sekali, ia tidak akan menemui Vanessa. Ia akan pergi ke satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban pasti atas benda keras di dalam boneka itu, kantor polisi. Matahari pagi bersinar terik, namun sinarnya tak mampu menghangatkan dinginnya lorong kantor polisi yang sibuk itu. Aji melangkah masuk dengan wajah kusut dan mata cekung karena kurang tidur. Di tangannya, ia mendekap erat boneka rajut coklat milik ibunya, seolah benda itu adalah jimat pelindung. Langkahnya terhenti di depan meja piket. Keraguan sempat menyergap hatinya, namun rasa penasaran akan benda keras di dalam perut boneka itu jauh lebih kuat daripada rasa takutnya menghadapi kenyataan. Belum sempat Aji berbicara pada petugas jaga, suara sepatu hak tinggi yang beradu keras dengan lantai keramik terdengar mendekat dari arah pintu masuk. Aji menoleh dan mendapati Vanessa berjalan cepat ke arahnya dengan wajah penuh amarah yang dipoles senyum palsu saat melihat polisi. Mas Aji. Astaga, aku cariin ke rumah ternyata kosong. Ngapain Mas kesini bawa-bawa sampah itu? Vanessa menunjuk boneka di pelukan Aji dengan tatapan jijik. Kan aku sudah bilang, bakar semua barang ibu biar buang sial. Mas malah bawa rongsokan bau ape itu ke kantor polisi. Bikin malu aja. Aji mengeratkan pelukannya pada boneka itu,
menatap adiknya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, tajam dan penuh selidik. Aku mau ketemu Inspektur Harry, Van. Ada yang harus aku serahkan. Vanessa mendengus, mengibaskan rambutnya yang panjang. Halah, paling Mas mau minta keringanan buat istri pembunuh itu, kan? Mas sadar dong, dia itu udah ngeracunin ibu kita. Jangan lemah cuma karena air mata buayanya. Keributan kecil itu menarik perhatian Inspektur Harry yang baru saja keluar dari ruangannya. Ia melihat Aji dan Vanessa, lalu mengangguk mempersilakan mereka masuk. Namun, Vanessa yang tidak sabaran justru menyerobot masuk lebih dulu, ingin memastikan posisinya sebagai pihak yang paling dirugikan. Di dalam ruangan, suasana berubah tegang seketika. Pintu sel tahanan sementara terbuka, dan 2 orang petugas menggiring Frida keluar untuk pemeriksaan lanjutan. Penampilan Frida sangat menyedihkan. Daster kumalnya telah berganti dengan baju tahanan berwarna oranye mencolok. Tangannya terborgol, wajahnya pucat tanpa darah, dan matanya bengkak. Saat melihat Aji, mata Frida berbinar sejenak, berharap ada setitik belas kasih dari suaminya. Namun, Vanessa tidak membiarkan momen itu terjadi. Begitu melihat Frida, Vanessa langsung berteriak histeris, menunjuk wajah kakak iparnya dengan telunjuk yang gemetar karena akting yang berlebihan. Itu dia. Itu pembunuhnya. Jerit Vanessa, suaranya melengking memenuhi ruangan sempit itu, membuat beberapa petugas menoleh kaget. Iparku menjeratku ke dalam kesedihan ini, Pak Polisi. Dia yang membunuh ibu. Lihat wajahnya, sok polos padahal hatinya iblis. Vanessa berlari kecil mendekati meja Inspektur Harry, menggebrak meja itu pelan seolah menuntut keadilan. Pak Inspektur, saya minta proses hukumnya dipercepat. Jangan kasih dia celah buat membela diri. Buktinya sudah jelas, racun itu ada di lacinya. Jangan lepaskan dia. Hukum mati sekalian biar nyawa ibu tenang. Frida hanya tertunduk, air matanya menetes jatuh ke lantai. Ia tidak punya tenaga untuk melawan teriakan Vanessa. Mas Aji. Lirihnya pelan, berharap suaminya mau menatap matanya. Aji berdiri kaku di tengah ruangan. Hatinya teriris melihat istrinya memakai baju tahanan. Namun, logika dan bukti racun itu masih berperang hebat di kepalanya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju melewati Vanessa, mendekati meja Inspektur Harry. Pak, suara Aji terdengar berat dan serak. Ia meletakkan boneka rajut kusam itu di atas meja mengkilap sang inspektur, tepat di sebelah berkas perkara Frida. Vanessa melotot. Mas, apa-apaan sih? Singkirin benda menjijikan itu. Kita lagi bahas hukuman buat istrimu, bukan mau main boneka. Vanessa mencoba menepis boneka itu, tapi Aji menahan tangannya dengan kasar. Diam, Vanessa, bentak Aji. Ini pertama kalinya ia membentak adiknya sekeras itu di depan umum. Vanessa terlonjak kaget, mulutnya ternganga. Aji menatap lurus ke mata Inspektur Harry. Pak, semalam saya hendak membuang barang-barang ibu sesuai perintah adik saya. Tapi saat saya memegang boneka kesayangan ibu ini, saya merasakan ada sesuatu yang keras di dalamnya. Saya curiga, Pak. Ibu tidak pernah lepas dari boneka ini, bahkan saat detik-detik terakhirnya. Inspektur Harry mengangkat alisnya, ketertarikannya terusik. Ia mengambil boneka itu, merabanya dengan teliti. Insting polisinya langsung bekerja saat merasakan benda persegi panjang yang tersembunyi di balik rajutan benang wol di bagian dada boneka. Wajah Vanessa yang tadinya merah padam karena marah, kini perlahan memucat. Matanya bergerak gelisah menatap boneka itu. Ia ingat betul ibunya memang selalu memeluk benda itu, tapi ia tidak pernah berpikir ibunya cukup pintar untuk menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Apa itu, Pak? Tanya Frida lirih, mengangkat wajahnya sedikit. Ia tahu betul boneka itu, tapi ia tidak pernah tahu ada isinya. Inspektur Harry tidak menjawab. Ia mengambil sebuah pisau lipat kecil dari laci mejanya. Dengan hati-hati, ia menyayat benang rajutan di bagian perut boneka. Suara benang putus terdengar krek-krek di ruangan yang kini hening mencekam. Semua mata tertuju pada gerakan tangan inspektur. Vanessa menelan ludah dengan susah payah. Pak, itu kan cuma mainan jelek. Paling isinya sampah atau jimat syirik ibu. Gak usah diperiksalah,
buang waktu aja. Mending kita fokus sama si pembunuh ini. Cerocos Vanessa panik, berusaha mengalihkan perhatian. Diam atau saya keluarkan Anda dari ruangan ini karena mengganggu penyidikan, tegas Inspektur Harry tanpa menoleh. Vanessa langsung kicep, namun tangannya meremas ujung blazernya dengan gelisah. Inspektur Harry merogoh ke dalam sobekan boneka itu, menyisihkan kapas dacron, dan menarik keluar sebuah benda hitam kecil berukuran sekotak korek api. Itu adalah alat perekam suara digital, voice recorder, mini. Lampu indikatornya berkedip lemah berwarna merah, menandakan baterainya masih ada meski tinggal sedikit. Alat perekam, gumam Aji tak percaya. Sejak kapan ibu punya ini? Frida ternganga. Ia tiba-tiba teringat, beberapa bulan lalu, sepupu jauh Aji yang kuliah di jurusan jurnalistik pernah berkunjung dan memberikan alat itu pada Bu Ratih sebagai hadiah untuk merekam resep-resep masakan kuno agar tidak lupa, karena tangan Bu Ratih sudah susah menulis. Ternyata, Bu Ratih menggunakannya untuk tujuan lain. Inspektur Harry menekan tombol play pada alat itu. Tidak ada suara. Mungkin baterainya habis atau filenya rusak. Komentar Vanessa cepat, nada suaranya terdengar lega. Tuh kan, gak penting. Udahlah Pak, ayo prosesi Frida. Tunggu sebentar, kata Inspektur Harry tenang. Ia memutar tombol volume ke maksimal dan memeriksa daftar rekaman. Ada satu file rekaman terbaru, tertanggal tepat di malam kematian Bu Ratih. Jamnya menunjukkan pukul 21.15, beberapa menit sebelum insiden itu terjadi. Fitur voice activation pada alat itu rupanya menyala, yang artinya alat ini otomatis merekam jika mendeteksi suara di sekitarnya. Ini rekaman dari malam kejadian, ucap Inspektur Harry datar, menatap tajam ke sekeliling ruangan. Jantung Vanessa serasa berhenti berdetak. Lututnya lemas. Wajahnya yang tadi garang kini pucat pasi seperti mayat. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai. Aji menatap alat kecil itu dengan dada bergemuruh, menanti suara apa yang akan keluar. Sementara Frida menahan napas, berdoa dalam hati agar kebenaran sekecil apapun bisa terungkap. Inspektur Harry menekan tombol play sekali lagi. Suara kresek-kresek statis terdengar, lalu disusul suara pintu yang dibuka perlahan, dan suara langkah kaki yang mengendap-endap. Suasana di ruangan itu berubah menjadi sangat mencekam. Tak ada yang berani bersuara. Hanya rekaman itu yang kini menjadi penguasa ruangan, bersiap membongkar rahasia yang telah merenggut nyawa dan memfitnah yang tak bersalah. Suara kresek-kresek statis dari alat perekam kecil itu perlahan berubah menjadi suara yang sangat familiar. Di dalam ruangan interogasi yang pengap, waktu seolah berhenti berputar. Semua napas tertahan di tenggorokan, mata terpaku pada benda hitam kecil di tangan Inspektur Harry. Sestetete jangan bangun, Bu. Tidur saja yang nyenyak. Suara bisikan wanita itu terdengar jelas, meski sedikit bergetar. Aji tersentak hebat, tubuhnya menegang kaku. Ia kenal betul suara itu. Itu suara Vanessa, adiknya sendiri. Vanessa yang berdiri di sampingnya kini gemetar hebat, wajahnya yang tadi merah padam berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Rekaman terus berputar. Terdengar suara langkah kaki mendekat, bunyi gelas berdenting pelan, dan suara sendok yang diaduk terburu-buru. Maafin Vanessa, Bu. Suara Vanessa di rekaman itu terdengar lagi, kali ini disertai isak tangis tertahan yang penuh keputusasaan dan keserakahan. Vanessa butuh uang ini, bisnis Vanessa hancur, penagih hutang ngejar-ngejar terus. Kalau ibu sakit terus, uang warisan bapak habis cuma buat beli obat ibu. Vanessa gak bisa nunggu lagi, rumah ini harus dijual. Duar, pengakuan itu meledak di ruangan seperti bom waktu. Aji menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak horor menatap adiknya. Vanessa di dunia nyata menggeleng-gelengkan kepalanya dengan panik. Mulutnya komat kamit tanpa suara, seolah ingin menyangkal tapi suaranya tercekat. Di dalam rekaman, terdengar suara napas berat Bu Ratih yang terbangun. Vanessa, kamu di sini. Suara Bu Ratih terdengar sangat lemah, serak khas orang sakit. Minum ini, Bu. Biar ibu tenang. Biar ibu gak sakit lagi selamanya. Desak suara Vanessa di rekaman, terdengar memaksa. Hening sejenak. Lalu terdengar suara tegukan. Detik-detik berikutnya adalah mimpi buruk.
Suara gelas jatuh dan pecah, yang mungkin teredam karpet di kejadian asli, terdengar samar, disusul suara Bu Ratih yang mengerang kesakitan, tersedak, dan napasnya mulai memburu kasar. Bunyi ngik-ngik dari paru-paru yang gagal berfungsi membuat bulu kuduk semua orang di kantor polisi meremang. Aji tidak kuat mendengarnya. Ia jatuh berlutut di lantai, menutup telinganya rapat-rapat, menangis meraung tanpa suara. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar detik-detik kematian ibunya yang ternyata dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Namun, rekaman itu belum selesai. Di tengah deru napas sakaratul maut itu, terdengar suara Bu Ratih lagi. Kali ini sangat lirih, sangat dekat dengan alat perekam yang tertanam di boneka yang ia peluk. "Vanessa, anakku." Suara itu penuh kasih, meski nyawa sedang ditarik paksa dari raganya. "Ibu tahu, rasanya pahit. Ibu tahu kamu menukar obat itu." Di rekaman, terdengar Vanessa menangis histeris karena panik. "Ibu diam. Mati saja, Bu. Cepat mati." Tapi Bu Ratih, dengan sisa tenaga terakhirnya sebagai seorang ibu, mengucapkan kalimat yang membuat Frida, Aji, dan bahkan Inspektur Heri yang berhati baja sekalipun, tertegun. "Ibu memaafkanmu, Nak. Allah ampuni dosa anakku. Tapi tolong jangan fitnah Frida, dia tulus merawat ibu. Frida orang baik." Setelah itu, hanya terdengar tarikan napas panjang yang berat 1 kali, 2 kali, lalu hening. Sunyi yang abadi. Rekaman berakhir dengan suara langkah kaki Vanessa yang berlari bersembunyi di balik lemari, tepat sebelum suara pintu kamar dibuka dan teriakan histeris Frida, yang asli, terdengar samar di latar belakang sebelum rekaman mati otomatis. Ruangan interogasi itu senyap. Kesunyian yang jauh lebih menakutkan daripada keributan apapun. "Bohong!" Teriakan Vanessa memecah keheningan. Ia menerjang maju, mencoba merebut alat perekam itu dari tangan Inspektur Heri. "Itu rekayasa. Itu suara diedit. Frida yang bikin itu semua. Dia menjebakku." Vanessa mengamuk membabi buta, akal sehatnya sudah hilang. Namun, Inspektur Heri dengan sigap menghindar. 2 petugas polisi langsung menyergap Vanessa, memiting kedua lengannya ke belakang dengan keras. "Lepasin aku. Aku bukan pembunuh. Ibuku memaafkanku, kan? Kalian dengar sendiri tadi. Dia memaafkanku, jadi aku gak salah. Lepasin." Racau Vanessa, logikanya sudah kacau balau. Pengakuannya barusan justru semakin mempertegas dosanya. Aji bangkit perlahan dari lantai. Wajahnya basah oleh air mata, namun matanya kini menyala dengan kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia berjalan mendekati Vanessa yang sedang meronta-ronta. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Vanessa. Bukan dari polisi, tapi dari Aji. Tamparan yang mewakili rasa sakit hati seorang anak yang ibunya dibunuh, dan seorang suami yang istrinya difitnah. "Iblis kamu, Van!" desis Aji, suaranya bergetar hebat. "Ibu memaafkanmu karena ibu itu malaikat. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu bunuh ibu demi uang? Kamu fitnah istriku sampai dia dipenjara? Di mana hatimu, Vanessa?" Vanessa terdiam, pipinya merah, matanya menatap kakaknya dengan tatapan kosong. "Mas, aku butuh uang. Mas, hutangku banyak." "Bawa dia," perintah Inspektur Heri dingin. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Petugas langsung memborgol tangan Vanessa. Bunyi klik borgol besi itu terdengar bagaikan vonis akhir. Vanessa, yang menyadari hidupnya sudah tamat, langsung lemas. Kakinya tidak mampu menopang tubuhnya. Ia diseret keluar ruangan sambil melolong-lolong memanggil nama ibunya. Sebuah penyesalan yang sudah terlambat. Inspektur Heri kemudian berjalan menghampiri Frida yang masih duduk terpaku di kursi tersangka. Dengan lembut, polisi itu mengeluarkan kunci kecil dari sakunya. Klik. Borgol di tangan Frida terlepas. "Maafkan kami atas kesalahan prosedur ini, Ibu Frida," ucap Inspektur Heri tulus. "Anda bebas. Status tersangka Anda dicabut. Anda adalah saksi kunci dan korban dari fitnah keji ini. Pesan terakhir Ibu Ratih telah menyelamatkan Anda." Frida memegang pergelangan tangannya yang lecet bekas borgol.
Ia tidak merasa bahagia. Ia justru menangis terseduh-seduh, memeluk boneka rajut yang masih ada di atas meja. Kata-kata terakhir mertuanya terus terngiang di telinganya. Dia tulus merawat ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah melindungi Frida. Bisik Frida di sela tangisnya, mencium boneka itu yang kini menjadi saksi bisu kebenaran yang menyakitkan namun membebaskan. Aji berdiri kaku di belakang Frida. Ia melihat punggung istrinya yang bergetar. Rasa bersalah yang teramat besar menghantam dadanya. Ia telah menampar istrinya, mengusirnya, dan membiarkannya diseret polisi. Padahal istrinya lah yang paling tulus mencintai ibunya. Frida. Panggil Aji lirih. Suaranya penuh keraguan dan rasa malu. Ia tidak yakin apakah ia masih pantas memanggil nama wanita suci di hadapannya itu. Frida menoleh perlahan. Matanya yang sembab bertemu dengan mata Aji yang penuh dosa. Tidak ada kebencian di mata Frida, hanya ada kelelahan yang luar biasa dan duka yang mendalam. Sebuah tembok kaca tak kasat mata kini berdiri kokoh di antara mereka, dibangun oleh ketidakpercayaan Aji sendiri. Dan tembok itu mungkin lebih sulit diruntuhkan daripada tembok penjara sekalipun. Suasana di ruang penyidik perlahan mulai tenang setelah Vanessa diseret paksa menuju sel tahanan. Namun, ketenangan itu justru terasa lebih menyiksa bagi Aji. Ia berdiri gemetar di hadapan Frida, wanita yang beberapa jam lalu ia caci maki, ia tampar, dan ia biarkan digelandang polisi layaknya kriminal hina. Kini, wanita itu berdiri dengan status suci tanpa noda, sementara dirinya, Aji merasa lebih rendah dari debu di alas kaki istrinya. Perlahan, lutut Aji goyah. Pria itu jatuh bersimpuh di lantai yang dingin, tepat di kaki Frida. Ia tidak peduli pada tatapan beberapa polisi yang masih ada di ruangan itu. Ego dan harga dirinya sebagai suami sudah hancur lebur oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Aji memeluk kaki Frida, menangis tergugu seperti anak kecil yang kehilangan arah. Maafkan aku, Frida. Maafkan Mas. Suara Aji parau, tersendat oleh isak tangis yang menyesakkan dada. Mas suami bodoh. Mas suami jahat. Mas lebih percaya hasutan orang lain daripada ketulusan istri sendiri. Tampar Mas, Dek, pukul Mas. Lakukan apa saja biar kamu puas, asal jangan tinggalkan Mas. Frida menunduk menatap suaminya. Ada rasa perih yang menjalar saat melihat Aji begitu hancur. Dulu, ia pasti akan langsung ikut bersimpuh dan memeluk suaminya. Namun kali ini, Frida hanya diam. Bekas tamparan di pipinya mungkin sudah hilang, tapi luka di hatinya, luka karena tidak dipercayai saat ia paling membutuhkan perlindungan, masih menganga lebar. Dengan perlahan, Frida mengurai pelukan Aji di kakinya. Ia membungkuk sedikit, memegang bahu suaminya untuk memintanya berdiri. Bangun, Mas, ucap Frida lembut, namun ada nada datar yang membuat hati Aji mencelos. Aku sudah memaafkan Mas. Aku tahu Mas juga korban dari kebohongan Vanessa. Mas lelah, Mas panik kehilangan ibu, aku mengerti. Aji mendongak, menatap mata istrinya dengan penuh harap. Benarkah? Kita bisa kembali seperti dulu? Frida tersenyum tipis, senyum yang menyeratkan kepedihan. Mas, gelas yang pecah bisa direkatkan kembali, tapi retakannya akan tetap terlihat. Aku tidak dendam, tapi rasa sakit dituduh membunuh ibu itu, rasanya seperti dicabut nyawa paksa, Mas. Apalagi yang menuduh adalah suami yang harusnya jadi pelindungku. Beri aku waktu ya, Mas. Kita perbaiki semuanya pelan-pelan. Tapi untuk saat ini, biarkan aku menata hatiku dulu. Aji mengangguk lemah, air matanya kembali menetes. Ia tahu ia pantas menerima jarak ini. Ia bersyukur Frida tidak menuntut cerai hari itu juga. Itu sudah lebih dari cukup baginya. 3 hari kemudian. Langit sore tampak mendung, seolah turut berduka mengiringi langkah Frida dan Aji memasuki area pemakaman umum. Tanah merah di makam Bu Ratih masih basah. Taburan bunga mawar dan melati di atasnya mulai layu. Nisan kayu sederhana tertancap kokoh, menjadi penanda tempat peristirahatan terakhir wanita yang hidupnya penuh kasih sayang itu. Frida berjongkok di samping nisan. Ia tidak mengenakan baju hitam tanda duka, melainkan baju gamis putih bersih, warna kesukaan almarhumah. Di tangannya, ia mendekap boneka raju coklat yang kini sudah dijahit kembali dengan rapi.
Bekas sayatan pisau polisi di perut boneka itu menyisakan garis jahitan benang yang kontras, menjadi tanda sejarah kelam yang pernah tersimpan di dalamnya. Frida mengusap nisan itu lembut. "Assalamualaikum, Bu." "Frida datang?" bisiknya, suaranya bergetar menahan rindu. "Maaf ya, Bu. Kemarin Frida gak bisa antar Ibu ke sini." Frida ditahan di tempat yang dingin. Tapi Frida tahu, Ibu pasti nemenin Frida di sana. Doa Ibu yang menyelamatkan Frida. Aji berdiri di belakang istrinya, memegang payung hitam karena gerimis mulai turun satu-satu. Ia tidak berani bicara banyak. Ia hanya menunduk, merapalkan doa-doa ampunan untuk ibunya, dan juga untuk dosa-dosanya sendiri yang telah menelantarkan ibunya di akhir hayat demi pekerjaan, dan menyakiti istrinya demi ego. Frida meletakkan boneka rajut itu tepat di atas gundukan tanah, di posisi yang sama seperti saat Bu Ratih memeluknya di tempat tidur. "Frida, kembalikan teman Ibu ini, ya. Biar Ibu gak kesepian di sana," ucap Frida sambil tersenyum dalam tangis. "Terima kasih sudah jadi saksi bisu yang jujur. Terima kasih sudah menyimpan kebenaran sampai akhir. Sekarang Ibu istirahat yang tenang." "Vanessa, dia sedang menebus dosanya, Bu." Frida janji, kalau nanti dia sadar dan bebas, Frida akan ajak dia ke sini minta maaf sama Ibu. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja. Entah perasaan Frida saja atau memang nyata, ia merasakan kehangatan yang familiar menyelimuti bahunya, seperti pelukan Bu Ratih yang selalu menenangkannya saat lelah. Jauh di tempat lain, di balik jeruji besi yang dingin dan lembab, Vanessa duduk meringkuk di sudut sel. Wajah cantiknya kusam, matanya kosong. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak marah. Di telinganya, terus terngiang-ngiang suara rekaman ibunya. "Ibu memaafkanmu, Nak." Kalimat itu lebih menyiksa daripada hukuman fisik apapun. Vanessa menyadari, ia telah membunuh satu-satunya orang di dunia ini yang mencintainya tanpa syarat. Rasa penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak besar yang menenggelamkan, namun tak ada lagi tangan ibu yang akan menariknya ke permukaan. Ia harus menanggung buah dari keserakahannya sendirian dalam kebisuan penjara. Kembali ke pemakaman, Frida bangkit berdiri. Ia membersihkan tanah yang menempel di lututnya. Aji segera menggeser payungnya agar Frida tidak kehujanan. "Ayo pulang, Mas," ajak Frida pelan. Aji mengangguk. "Ayo, aku mampir beli martabak kesukaanmu ya. Kita makan di rumah." "Boleh," jawab Frida singkat. Mereka berjalan bersisian meninggalkan makam, di bawah satu payung yang sama. Langkah mereka perlahan mulai seirama, meski kecanggungan masih terasa. Hujan turun semakin deras, menghapus jejak kaki mereka di tanah becek, seolah ingin membasuh segala tragedi yang baru saja terjadi, memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk tumbuh di atas tanah yang pernah terluka. Di belakang mereka, di atas makam yang mulai basah, boneka rajut itu duduk diam. Matanya yang terbuat dari kancing plastik hitam menatap lurus ke depan, menjadi saksi bisu bahwa kebenaran tidak akan pernah mati, dan kasih sayang seorang ibu akan terus hidup, melampaui batas kematian itu sendiri. Tamat. Pesan moral cerita. Kasih ibu sepanjang masa, kasih sayang seorang ibu tak terbatas, bahkan ketika disakiti oleh anaknya sendiri. Doa dan maaf ibu adalah pelindung terkuat yang mampu menembus dinding kematian sekalipun. Bahaya keserakahan dan fitnah, harta dan uang bisa dicari, tapi keluarga yang tulus tak tergantikan. Keserakahan hanya akan membawa pada kehancuran dan penyesalan abadi yang tak bisa ditebus. Kepercayaan dalam rumah tangga, suami istri adalah pakaian bagi satu sama lain. Jangan mudah termakan hasutan orang luar, bahkan saudara sendiri. Percayalah pada pasanganmu yang selalu ada di saat susah, karena dialah teman hidupmu yang sesungguhnya. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan sejenak, tapi ia akan selalu menemukan jalan untuk terungkap.